Kristal fantasi kosong dapat menghubungkan berbagai area bintang melalui penciptaan lorong ruang angkasa. Tidak ada yang lebih berguna daripada ini. Setelah dia tiba di Raging Flame Star Area, dia ingat bahwa dia harus membawa keluarga dan teman-temannya dari Grace Mainland ke tempat ini. Untuk memenuhi keinginan ini, dia harus terus mengembangkan pemahamannya tentang kekuatan ruang angkasa. Kristal fantasi kosong adalah cahaya yang menerangi jiwanya. Xian tidak dapat menahan diri lagi. Apakah kamu menginginkannya? Apa yang akan kamu lakukan untukku? Feng Rao tersenyum paksa. Kristal fantasi kosong sangat berharga di Raging Flame Star Area. Bahkan 100 keping kristal ilahi berkualitas tinggi tidak akan bernilai satu kristal fantasi kosong. Jika kapal ini memiliki kristal itu akan menjadi material paling berharga di sana. Bagaimana kamu akan mendapatkannya? Setelah jeda sebentar, Feng Rao terus membangkitkannya. Kamar dagang bintang 9 adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat. Apakah menurutmu akan mudah untuk menghadapi pasukan Russell? Tidak perlu menyebutkan kamar dagang bintang 9. Kepala tengkorak berdarah Russell juga menginginkan kapal ini. Apakah kau ingin mati? Beraninya kau berpikir untuk merampoknya? Aku harus memilikinya. Xian mendengus dengan wajah dingin. Jika kau ingin mati, jangan menyeretku bersamamu. Aku tidak peduli dengan urusanmu yang menjijikkan lagi. Feng Rao menggelengkan kepalanya. Karena nasihatnya tampaknya sia-sia, dia tidak berbicara lebih banyak. Xian tidak peduli tentang ini. Dia berkonsentrasi, melihat kapal perang kamar dagang bintang 9, dan mencoba merencanakan ini. Kapal perang itu mendekati bintang mineral yang terbengkalai. Sekarang sudah cukup dekat untuk melihat orang-orang berjalan ke sana kemari di kapal perang seperti koloni semut. Dor, getaran signifikan menggelegar dari bintang mineral yang terdengar seperti bumi menderu dengan keras. Russell mulai bergerak. Feng Rao berteriak pelan. Saat dia selesai berbicara, kereta perang melesat ke langit dari gua-gua di bintang mineral, satu persatu. Sebuah suara melengking bergema, Fan Ye, kakekmu ada di sini untuk mengambil nyawamu. Energi bumi yang liar dan melonjak meledak. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya meledak di bintang mineral, menciptakan aliran batu yang kacau yang melesat menuju kapal besar kamar dagang bintang 9. Batu terbesar sebesar gunung setinggi 100 meter, terbang dengan momentum yang luar biasa, keras dan gila. Itu Russell. Feng Rao ketakutan, dia datang ke sini sendiri. Siapa Fan Ye? Xian bertanya dengan suara rendah, wajahnya serius. Dia adalah saudara Fan Tian. Keluarga Fan adalah pilar kamar dagang bintang 9. Itu adalah klan terbesar dengan kekuatan yang perkasa. Dia sangat tangguh untuk dihadapi. Fan Ye memiliki langit pertama dari alam dewa asli. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Kamar dagang bintang 9 terdiri dari berbagai keluarga. Itu adalah liga keluarga, dan keluarga Fan adalah keluarga terbesar dari semuanya, pilar utama kamar dagang. Fan Tian adalah presiden kamar dagang saat ini. Suaranya memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar. Dia adalah karakter yang setingkat dengan hegemon dari Liga Dunia Bawah dan Du Tianji dari negara ilahi langit gelap. Ada banyak ahli dari keluarga Fan seperti halnya Awan. Selain Fan Tianpo, bintang yang cemerlang dari generasi baru, generasi mereka sebelumnya semuanya adalah ahli yang sangat baik. Fan Ye adalah salah satu prajurit terkuat dari generasi keluarga Fan sebelumnya. Dia bertanggung jawab atas operasi logistik kamar dagang. Dia juga merupakan karakter yang kuat di Raging Flame Star Area. Sepertinya kapal itu mengangkut sesuatu yang nilainya lebih dari sekadar uang jika Fan Ye mengawalnya dan Russell sendiri yang datang untuk mencurinya, komentar Feng Rao. Kemungkinan besar mereka memiliki kristal fantasi kosong. Itulah sebabnya Fan Ye mengawalnya secara pribadi. Xian, jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, kau akan mati tanpa diketahui. Baik Russell maupun Fan Ye berada di langit pertama alam dewa asli. Keduanya dapat membunuh Xian dengan mudah. Mereka juga memiliki banyak prajurit alam dewa raja, termasuk yang berada di langit ketiga alam dewa raja. Bergabung dalam pertempuran ini bukanlah langkah yang bijaksana. Xian merenung sejenak. Ia mengerutkan kening lalu tiba-tiba bertanya, apakah mudah mendapatkan kristal fantasi kosong di Raging Flame Star Area? Feng Rao terkejut. Ia merenungkannya sebelum menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak mudah. Kristal fantasi kosong dihasilkan di ruang Liga Dunia Bawah yang terdistorsi.
Tingkat produksinya terlalu kecil untuk menghasilkan satu dalam 100 tahun. Itu langka bahkan di rumah lelang tanah hukuman dewa kita. Jika kali ini aku melewatkannya, bisakah aku memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan kristal fantasi kosong nanti? Mungkin dalam waktu 10 tahun. Feng Rao menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Si Yan dengan tekad. Aku harus mengambil risiko ini. Bahkan jika aku mungkin kehilangan nyawaku, kristal fantasi kosong akan sepadan. Apa yang ingin kau lakukan? Feng Rao merasa sakit kepala. Hanya pandai besi kelas atas yang dapat menggunakan kristal fantasi kosong untuk membangun cincin langit fantasi atau formasi ruang angkasa ajaib untuk menghubungkan ruang. Hanya 3 kekuatan yang dapat melakukan itu dengan planet utama. Kau hanya seorang prajurit kecil. Apakah kau tidak terlalu memikirkannya? Dia tidak tahu bahwa Si Yan baru tiba di Raging Flame Star Area selama 10 tahun atau beban yang ditanggungnya sehingga dia tidak bisa mengerti mengapa dia begitu gigih. Sementara mereka berbicara, para perompak yang mengendarai kereta perang menyerbu dengan marah menuju kapal perang kamar dagang bintang 9. Kekuatan murka bumi Russell, Upanishad, didesak. Potongan-potongan batu dan tanah berkibar seperti hujan meteor yang membombardir kapal perang besar itu. Seketika, lingkaran cahaya 3 warna mekar dari kapal, menciptakan sangkar ajaib yang menutupinya seluruhnya. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, kapal besar itu tidak dapat menahan kekuatan Russell, bergetar keras di bawah tembakan batu yang berat. Russell, apakah kamu ingin mati? Sosok kurus muncul di dek kapal. Kami pikir tidak apa-apa untuk memaafkanmu dan tidak membasmi keluargamu. Dasar pengecut, jika kamu ingin memberontak terhadap keluarga Fan kami, apakah kamu pikir kami tidak akan menyakitimu? Itu Fan Ye. Feng Rao merendahkan suaranya lalu menjelaskan. Sepertinya Russell dan fans saling menyimpan dendam. Tidak heran mengapa Russell seperti anjing gila yang selalu menatap kamar dagang bintang 9. Jika itu aku akan membayar harga berapapun untuk membalas dendam itu sampai aku mati, kata Si Yan dengan wajah dingin dan kasar. Bum bum bum, para perompak di kereta perang mengerahkan energi mereka untuk menyerang kapal perang besar itu. Banyak berkas cahaya indah bermekaran di ruang gelap. Mereka berteriak dan berteriak saat mereka mendekati kapal. Seorang pria tampan, berjanggut, dan kekar dengan bekas luka mengerikan di sudut matanya terbang sendirian menuju kapal besar itu. Dia menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Fans tidak membunuhku tahun itu. Itu adalah kesalahan terbesarmu. Selama aku masih hidup, aku akan terus menyusahkan keluarga ini. Kamu tidak akan pernah tahu kedamaian. Fan Ye, kamu membunuh seluruh keluargaku dan menggantikan keluargaku di kamar dagang. Hari ini, aku akan membalas dendam. Aku akan memberimu apa yang pantas kamu dapatkan. Pria ini adalah Russell, pemimpin bajak laut tengkorak kepala berdarah. Dia menggunakan kekuatan bumi Upanishad. Begitu dia menyebarkan domain dewanya, dia bisa mengendalikan meteorit yang tak terhitung jumlahnya di luar angkasa, menembaki kapal perang kamar dagang bintang 9. Tak lama kemudian, penghalang cahaya 3 warna tidak dapat bertahan lebih lama di bawah serangan yang tak henti-hentinya. Itu hancur. Banyak bajak laut di kereta perang mereka sedang menunggu saat ini. Mereka mendarat di kapal besar. Pertempuran sengit pecah. Si Yan dan Feng Rao tidak bersembunyi di gua lagi. Mereka sampai di kolam, mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan pertempuran sengit yang terjadi di awan. Mereka semua tercengang. Energi yang mengerikan terbang kemana-mana, berkedip di langit berbintang yang gelap dan meledak seperti kembang api yang indah, sinar energi melesat ke sana kemari bagaikan meteor 5 warna. Berbagai domain dewa muncul di dek kapal. Untuk sementara, kapal ini tidak dapat menahan energi yang begitu dahsyat dan mulai terbelah. Tampaknya akan pecah dalam hitungan menit. Ketika domain dewa yang berbeda dari para prajurit alam dewa raja bersentuhan, energi akan meledak dengan dahsyat. Dari tempat mereka berdiri, Si Yan dan Feng Rao dapat melihat banyak domain dewa yang aneh, yang semuanya menakutkan. Russell telah merusak begitu banyak material baru-baru ini untuk memfasilitasi kultivasinya. Saya mendengar bahwa dia akan menerobos ke langit kedua alam dewa asli. Pria ini sangat kejam. Dia juga menyimpan dendam di dalam hatinya selamanya. Pengalamannya beragam. Fan Ye tidak dapat menandinginya sebagai lawannya. Feng Rao merendahkan suaranya. Kalau begitu,
Ini akan menjadi yang terbaik. Xian berdiri diam seperti gunung. Lebih baik bagi kita jika mereka berdua dikalahkan. Giok dan batu semuanya harus hancur. Aku hanya membutuhkan kristal fantasi kosong. Tidak semudah itu, Feng Rao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bahkan jika Russell dan Fan Ye tidak menyadari keberadaanmu, begitu kau bergabung dalam pertempuran, para prajurit alam Dewa Raja Langit Ketiga akan melihatmu. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Berhenti sejenak, Feng Rao menatapnya. Tetapi alasan utamanya adalah kau tidak bisa meletakkan kristal fantasi kosong di cincin langit fantasi. Kristal ini sangat jelas sehingga kau tidak bisa membawanya pergi secara diam-diam. Itu tidak mungkin. Aku menyarankanmu untuk tidak memimpikannya lagi. Kemudian kita bisa merebut kereta perang. Xian mendengus, entah itu bajak laut atau kamar dagang bintang 9, mereka memiliki kereta perang yang bisa kita gunakan. Tidak akan menjadi masalah untuk mengangkut kristal fantasi kosong dengan kereta perang. Sementara mereka berbicara, Xian mengirimkan kesadaran jiwanya ke pusat pertempuran. Sinar kesadaran jiwanya bergerak maju mundur, dengan hati-hati menolak energi ruang di dalamnya. Altar jiwanya berputar saat dia fokus merasakan pergerakan ruang. Sementara pertempuran berlangsung, aliran kesadaran jiwa ada di mana-mana. Tidak seorang pun memperhatikan kesadaran jiwanya. Karena dia telah mengabaikan energi ruang dalam sinar itu, kristal fantasi kosong tidak dapat memengaruhinya lagi. Karena dia telah mengolah kekuatan ruang Upanishad, dia menjadi lebih peka terhadap fluktuasi energi ruang. Segera, dia menemukan lokasi kristal fantasi kosong. Di sudut di belakang kapal besar. Bum bum bum. Di bawah serangan energi yang dahsyat dan merusak dari para bajak laut, kapal perang besar kamar dagang bintang 9 terbelah dan kemudian terpecah-pecah. Ratusan pecahan perak mulai berhamburan. Sebuah pecahan kapal dengan fluktuasi energi kristal fantasi kosong melesat ke arah bintang mineral di bawah langit yang suram. Itu melesat cepat seperti meteor perak ke tanah. Karena kapal itu panjangnya hampir 1000 meter, pecahan itu seukuran 10 kereta perang. Dilaporkan bahwa ada fluktuasi energi kehidupan di dalam pecahan itu. Jelas, ada beberapa ahli yang bersembunyi di sana. Mata Xian terpaku pada pecahan kapal perang besar itu. Cahaya bersinar terang di matanya. Dia berhenti sejenak sebelum berkata kepada Feng Rao, tidak ada urusanmu di sini. Kamu bisa minggir. Feng Rao tercengang. Aku tidak peduli jika kamu tidak menganggapku jujur. Aku ingin mengatakan bahwa kamu sangat cantik. Xian menyeringai lalu menarik Feng Rao, mencium pipinya. Sampai jumpa. Sebuah lampu listrik menyala. Sosoknya langsung menghilang. Fluktuasi energi kehidupannya lenyap. Feng Rao bingung. Keterkejutan aneh melintas di matanya yang cantik saat dia menyentuh pipinya. Setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya dengan marah. Kamu ingin membuangku di sini. Tidak akan semudah itu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura Xian, dia tahu arah yang diambilnya. Feng Rao melesat ke atas, terbang ke arah yang dilihat mata Xian. Sementara pertempuran berlangsung sengit, Xian menghilang. Ia berubah menjadi sekumpulan cahaya, melesat ke arah pecahan kapal yang memiliki empty fantasy crystal. Di galaksi yang suram, bintang-bintang berkelap-kelip dan darah kental bercucuran. Api membakar orang-orang. Sosok-sosok yang hancur berjatuhan dari galaksi. Nyawa melayang. Pertempuran antara Bloody Chief School Pirates dan Nine Star Chamber of Commerce telah mencapai momen kritis. Russell dan Fan Ye, dua Veskai dari original God Realm, telah menduduki pusat arena. Mereka saling bertarung. Di area pertempuran mereka ini, semuanya lenyap. Tidak seorang pun berani tinggal di area yang terkena dampak pertempuran mereka. Mereka semua menjauh karena mereka takut dengan serangan energi yang kuat. Russell datang dengan persiapan yang matang. Para preman di bawah komandonya semuanya brutal dan haus darah. Sebagian besar prajurit keluarga Van terluka. Mereka tidak dapat lagi melindungi material di kapal. Para bajak laut itu tetap berada di kereta perang mereka. Setiap kali mereka berhasil membunuh seseorang, mereka akan mengumpulkan material yang bersinar, menumpuknya di kereta perang mereka dan terus berteriak, tertawa terbahak-bahak, dan membunuh lebih banyak lagi. Banyak prajurit dari kamar dagang bintang 9 tercabik-cabik. Tubuh dewa mereka dipotong-potong. Beberapa dipenggal.
Para perompak menggantung kepala mereka di kereta perang sebagai rampasan mereka. Meskipun keluarga Van kuat, mereka kurang beruntung saat bertemu Russell saat ini. Mereka menjadi sasaran dan disergap. Perlawanan mereka menjadi lemah. Xian menyerbu dengan cepat. Dalam perjalanannya, dia mengulurkan lengannya untuk menarik tubuh-tubuh yang jatuh ke lautan bintang kepadanya. Dia mengambil kesempatan ini untuk merebut ki esensi orang mati, yang belum lenyap. Dalam 10 tarikan napas, dia telah mengumpulkan lebih dari 10 tubuh, setengahnya berada di alam dewa sejati dan setengahnya lagi di langit pertama alam dewa raja. Dia bahkan menangkap 1 atau 2 prajurit langit kedua alam dewa raja. Ki esensi orang mati menjadi banjir energi yang menyerbu tubuhnya dengan liar. Titik-titik akupunkturnya membengkak dengan menyakitkan. Kabut putih mengepul. Sekilas, asap menyebar dari sekujur tubuhnya seperti sedang terbakar. Swosh swosh. Sekumpulan cahaya energi melesat selusin kali lebih ganas daripada anak panah tajam. Cahaya-cahaya itu melesat ke arah bintang mineral yang terbengkalai, membuat lubang yang sangat dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Mayat-mayat berkumpul di satu tempat, bergerak di bawah kendali energi Xian sementara dia bersembunyi di bawah mereka. Dia hendak mendekati pecahan kapal yang menyimpan kristal fantasi kosong. Itu adalah balok logam perak sekitar 3 mu tempat 10 prajurit bertarung satu sama lain. Prajurit dari kamar dagang bintang 9 mengenakan seragam perak dengan simbol 9 bintang di bagian belakang. Bajak laut tengkorak kepala berdarah juga memiliki lambang tengkorak kepala berdarah di lengan baju mereka. Sekilas, mereka dapat mengidentifikasi di pihak mana para prajurit itu berada. Xian tiba-tiba muncul di balok logam perak itu. Dia segera melihat ke bagian bawah pecahan kapal ini. Retakan halus muncul di balok logam ini. Energi ruang yang tidak teratur merembes keluar dari retakan halus ini. Mereka tampaknya dapat memicu celah ruang. Saat bertarung satu sama lain, prajurit dari kamar dagang bintang 9 dan bajak laut ruang angkasa juga mencoba menghindari mendekati retakan ruang itu karena mereka takut energi kacau di dalam retakan itu akan memengaruhi mereka, memberi yang lain kesempatan kritis untuk membunuh mereka. Saat Xian muncul, dia segera menarik perhatian kedua belah pihak. Kedua belah pihak menatapnya dengan tatapan gelap dan brutal. Pria ini tidak memiliki simbol kamar dagang bintang 9 atau lambang tengkorak kepala berdarah. Dia pasti orang luar. Krek, suara renyah bergema. Tubuh seksi Feng Rao muncul di belakang Xian. Alisnya berkerut saat dia berteriak pelan. Tangguh. Kelompok orang ini memiliki 3 langit kedua dari alam dewa raja, 1 dari kamar dagang bintang 9 dan 2 dari pihak bajak laut. Yang lainnya berada di langit pertama alam dewa raja. Tak satu pun dari mereka memiliki alam yang lebih rendah daripada Xian. Jika dia bertarung dalam pertempuran ini sendirian, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Mungkin yang lain akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Karena Feng Rao telah meninggalkan tanah hukuman dewa selama beberapa ratus tahun, banyak bajak laut telah melupakannya. Pasukan Russell juga tidak mengenalinya. Mereka hanya melotot padanya sebelum melanjutkan pertempuran mereka. Xian telah menghabiskan setengah dari energinya dalam perjalanan ini sementara magnet kehidupan Feng Rao sedikit lebih lemah dari biasanya. Pada saat ini, dia tidak memiliki aura mengintimidasi dari seorang prajurit langit ketiga alam dewa raja. Para prajurit mengabaikannya begitu saja. Karena Xian memiliki basis kultivasi alam dewa raja langit pertama, para prajurit hanya menatapnya, lalu kembali bertarung. Tak seorang pun dari mereka memperhatikan kedua pendatang baru itu. Mayat-mayat kering berhamburan di sekitar Xian. Sejumlah besar ki esensi dari orang mati mengalir deras dan tak terlihat ke dalam tubuh Xian. Secara bertahap, perasaan brutal dan haus darah berlipat ganda dari lubuk hatinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi negatif itu tampaknya terwujud. Kemudian, energi itu mengembun, berubah menjadi gumpalan awan putih yang sangat besar. Mereka berkumpul dan energi liar yang kacau menyembur keluar dengan gila-gilaan. Wajah Feng Rao sedikit berubah. Matanya beralih dari aura haus darah ke arah Xian. Karena dia punya gambaran tentang apa yang akan terjadi, dia tidak terburu-buru bertindak gegabah dan malah mundur. Gemuruh-gemuruh. Kedua bajak laut di langit kedua alam dewa raja telah bergandengan tangan untuk menggunakan domain dewa mereka untuk menekan prajurit di alam yang sama dari kamar dagang bintang 9.
Mereka menyeringai jahat, menebas kepalanya. Saat prajurit Kamar Dagang Bintang 9 menyadari bahwa bagian paling berbahaya dari pertempuran akan segera datang, dia tidak ragu-ragu, mendesak semua kekuatannya untuk melawan. Tepat pada saat ini, mata merah darah Si Yan menjadi panas. Tubuhnya yang halus sedikit menyusut. Gugusan awan putih yang melayang di sekitarnya berbalik dan terbang ke kedua sisi. Tempat pemakaman jiwa, menyebarkan domain dewa, cahaya haus darah bersinar dari matanya yang merah darah yang eksentrik. Dia tampak menyatu dengan awan putih itu seketika. Ledakan, gugusan putih berubah menjadi lautan merah darah yang menutupi para prajurit. Aura ganas menyebar dari tubuh Si Yan. Perasaan negatif termasuk keputusasaan, haus darah, dendam, dan kebencian berlipat ganda secara eksponensial. Karena Feng Rao tidak terlalu jauh dari Si Yan, altar jiwanya menjadi mandek. Matanya yang indah bingung dan dia merasa seperti jiwa dewanya terkikis. Dia berubah warna karena ketakutan. Cakupan lautan darah meluas secara bertahap, tetapi tidak menutupinya. Namun, meskipun dia berdiri 10 meter darinya, dia masih merasakan jiwa dewanya pusing dan terpengaruh. Dia tidak bisa mengendalikannya. Feng Rao ketakutan. Dia melompat mundur, bergerak 100 meter dari Si Yan, menatap tempat itu dengan ketakutan. Situasi eksentrik terjadi secara tiba-tiba. Lautan darah domain dewa menutupi kedua sisi. Mereka sekarang semuanya tampak tersumbat. Niat haus darah berbinar di mata mereka saat mereka benar-benar kehilangan akal dan saling menyerang dengan gegabah. Itu bukan lagi pertempuran antara para bajak laut dan anggota Kamar Dagang Bintang 9. Mereka bertarung satu sama lain secara tidak teratur dalam masalah yang kacau, tidak peduli apakah mereka benar-benar melawan musuh mereka atau tidak. Para bajak laut tampaknya memiliki kebencian berdarah terhadap satu sama lain sementara para prajurit Kamar Dagang Bintang 9 juga saling menyerang dengan rahang terkatup. Semua yang tertutupi lautan darah dari domain dewa telah kehilangan akal seolah-olah mereka telah jatuh di bawah mantra pembantaian. Sekarang mereka hanya memiliki satu pikiran dalam benak mereka, bunuh mereka semua. Dalam beberapa tarikan napas, Kamar Dagang Bintang 9 dan bajak laut tengkorak kepala berdarah telah mengalami kerugian besar. Setengah dari mereka dibunuh oleh rekan satu tim mereka sendiri. Prajurit yang lemah dipotong-potong. Altar jiwa mereka juga hancur. Altar jiwa yang terfragmentasi itu tertarik oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui, berkedip sebelum menghilang ke arah Si Yan. Sepertinya udara telah menelan semuanya. Berdiri di tengah lautan darah adalah Si Yan dengan mata merah tua dan wajahnya yang ganas. Niat dingin tergantung di sudut mulutnya yang kaku. Dia secara naluriah menarik dan memutar, memadatkan aura berdarah di sekitarnya dan mengubahnya menjadi energi kacau yang dapat mendistorsi jiwa orang. Energi itu kemudian menyerbu ke dalam tubuh dewa mereka yang telah kehilangan akal sehat. Mereka yang terkena aura pembunuh berdarahnya berteriak dan menjerit dengan gila. Sepertinya potensi kehidupan mereka telah didorong ke puncak. Tubuh dewa mereka retak dan berdarah. Energi itu mendidih liar di tubuh mereka saat serangan mereka menjadi lebih kuat dan efektif. Si Yan tampak menikmati semua reaksi ini. Berdiri di tengah lautan darah, dia perlahan menutup matanya. Seolah-olah itu semudah berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Dia telah memicu naluri paling gila dari orang-orang itu, membuat mereka saling membantai. Para penjahat itu tampaknya dalam keadaan kacau. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihat pria yang berdiri di tengah lautan darah. Mereka membiarkannya mengacaukan semuanya. Secara bertahap, para prajurit terbunuh hingga hanya ada 2 orang yang bertarung satu sama lain, 2 bajak laut alam Dewa Raja Langit kedua. Perasaan gila, brutal, dan dendam para prajurit sebelum mereka mati membanjiri lautan darah, memperkuat kemampuannya untuk membangkitkan perasaan haus darah dari dalam hati orang-orang. Dari jarak 100 meter, Feng Rao ketakutan, menatap lautan darah. Dia merasakan jiwanya tenggelam. Keinginan untuk membunuh orang melonjak di hatinya seperti penyakit mental. Itu membuatnya ingin merobek semua pengekangan dan bergabung dalam pertempuran itu untuk membantai orang. Dia berubah warna karena ketakutan, tidak berani menatap lautan darah lagi. Setelah dia bisa menenangkan diri, dia berbalik dan terus mengamati. Berbalik untuk kedua kalinya, dia tidak menemukan orang yang hidup di lautan darah itu. 2 prajurit terakhir juga sudah mati.
Bau darah yang menyengat menyerbu lubang hidungnya. Xian, yang tenggelam dalam lautan darahnya, perlahan membuka matanya. Tidak ada sinar kemanusiaan di matanya, hanya sifat dasar kehancuran yang membekukan jiwa orang-orang dalam ketakutan yang ekstrim. Pada saat ini, Xian tidak terlihat seperti makhluk fana tetapi lebih seperti kematian yang haus darah seolah-olah makna keberadaannya adalah untuk menghancurkan semua makhluk. Feng Rao merasa dingin, rasa ngeri menjalar di tulang punggungnya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa bukan hanya keberuntungan yang memberinya peta bintang. Darah merah mencair di bawah panas dan pemurnian Upanishad orang mati. Kabut merah memasuki titik akupuntur Xian, lalu segera disaring dan dimurnikan. Mata merahnya kembali normal. Xian tampak lesu. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Wajahnya langsung berubah karena ketakutan. Bahkan Xian sendiri tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Melihat potongan-potongan tubuh di sekitarnya, wajahnya sangat tegas, tampak seperti baru pertama kali melihat tubuh-tubuh itu. Lautan jiwa darah, kekuatan yang dikembangkan dari domain dewa kekuatan orang mati Upanishad, dapat mendorong hasrat haus darah di hati orang-orang dan membuat mereka membunuh dengan gelisah. Hanya ketika perasaan negatif didorong sepenuhnya, lautan jiwa darah akan tercipta. Rasanya seperti kenangan yang berdebu akhirnya dibersihkan. Aliran kenangan muncul dengan jelas di kepala Xian. Dalam sekejap, dia mengerti bahwa benda yang disebut laut jiwa darah adalah kekuatan yang dikembangkan dari domain dewa tanah pemakaman jiwa. Itu adalah penampilan pamungkas dari teknik bela diri ini. Karena dia telah menarik lebih dari 10 mayat bersamanya sebelumnya, dia telah menuangkan banyak perasaan negatif ke dalam tubuhnya, yang telah mengaduk langit ketiga alam amukan. Suasana hati negatif yang mengerikan meledak pada saat yang sama, menyatu dengan tanah pemakaman jiwa dan menciptakan kekuatan supernatural yang disebut laut jiwa darah. Laut jiwa darah membuat mereka yang tercakup dalam domain dewa kehilangan akal sehat mereka sepenuhnya, menjadikan mereka budak pembantaian. Pikiran terus-menerus terlintas di benaknya. Xian memegang wajah kaku, memaksa dirinya untuk menjernihkan pikirannya. Dia tidak berani berpikir berlebihan dan hanya meraih kristal fantasi kosong di pecahan kapal. Jangan sentuh itu. Feng Rao tiba-tiba memperingatkannya, yang membuatnya berhenti. Apa? Xian terkejut, apa masalahnya? Kau telah mengembangkan kekuatan ruang, itu dapat menggerakkan kristal fantasi kosong. Jika kau ceroboh dan memutuskan untuk memicu perubahan ruang, kita akan diteleportasi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Itu bisa berbahaya, kata Feng Rao dengan wajah serius. Jika kau tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan kristal fantasi kosong, kau seharusnya tidak menyentuhnya. Karena dia lahir dan tumbuh di Raging Flame Star Area, dia telah dididik dalam berbagai bidang termasuk fitur-fitur kristal fantasi kosong. Itulah sebabnya dia mampu mengingatkannya. Pada saat ini, pertarungan di sekitar mereka telah mencapai momen kritis. Baik para bajak laut maupun anggota kamar dagang bintang marah. Mereka menyerang tanpa ampun, membuat target mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Orang-orang terus jatuh dan mati. Tidak banyak orang yang sempat memperhatikan area ini. Saat dia mendengarkannya, dia berhenti. Xian merenung sejenak lalu mengangguk, sepertinya kita perlu mencari kereta perang untuk memindahkan kristal fantasi kosong dari sini terlebih dahulu. Ini solusi terbaik, Feng Rao bergegas, putus asa untuk menunjukkan pendapatnya. Namun, dia bertindak hati-hati karena dia takut pada pria ini sekarang. Baiklah, kamu lindungi tempat ini. Aku akan mencuri kereta perang, Xian memutuskan dengan cepat. Dia ingin terbang keluar dari tempat ini. Mengapa aku harus membantumu? Wajah Feng Rao dingin. Aku bukan budakmu. Beraninya kau memerintahku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan membantumu dengan mudah? Kau tidak memiliki alam yang tinggi. Atas dasar apa kau percaya diri? Xian mengerutkan kening. Matanya berbinar. Dia berkata dengan sengaja, peta bintang ada di tanganku. Jika kau menginginkannya, jangan takut untuk mendekat dan setia padaku. Jangan khawatir, kau akan mendapatkan sesuatu untuk layananmu. Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu Feng Rao untuk membalas. Dia berubah menjadi cahaya yang melesat, membidik kereta perang perak belah ketupat terdekat dari kamar dagang bintang 9. Di bawah lautan bintang yang suram, wajah Feng Rao tidak yakin.
Dia melihat mayat-mayat yang mengambang dan mengingat pertempuran, yang baru saja berakhir setengah menit yang lalu. Matanya menjadi rumit tanpa alasan. Setelah beberapa saat, dia membungkuk dan mendengus. Namun, dia tidak pergi. Dia tinggal dan mengawasi tempat itu, mengikuti perintah Xia untuk melindungi kristal fantasi kosong. Bajak laut kepala tengkorak darah dan para prajurit kamar dagang bintang 9 saling serang dengan marah. Tubuh dewa meledak tanpa henti. Altar jiwa lenyap di lautan berbintang. Energi dan kekuatan yang memukau dalam berbagai warna berkelebat dan terbakar di langit berbintang yang suram, meluas tanpa henti ke area lain dan melesat keluar tanpa tujuan. Pertarungan antara Russell dan Fan Ye adalah variabel terbesar dari keseluruhan operasi. Mereka berdua adalah prajurit alam dewa asli, lebih kuat dari siapapun yang hadir di tempat ini. Begitu salah satu dari mereka mengalahkan yang lain, sang pemenang dapat membalikkan seluruh situasi. Tempat mereka bertarung dipenuhi energi yang terdistorsi, batu-batu yang beterbangan, dan petir yang menggelegar. Semua orang menghindari terlibat dalam pertarungan hebat mereka. Xian mengawasi area itu, gugup dan gelisah. Alam dewa asli sepadan dengan alam puncak dari area bintang api yang mengamuk. Gelombang energi yang tercipta tampaknya mampu menghancurkan seluruh bintang mineral. Lautan berbintang yang remang-remang juga retak. Energi luar angkasa berkibar karena kekacauan itu. Area tempat mereka bertarung selusin kali lebih berbahaya daripada badai energi yang ganas. Bahkan tubuh dewa dari prajurit alam dewa raja tidak dapat menahan energi yang begitu kuat. Begitu menyentuh gelombang energi mereka, tubuh dewa menghilang ke udara tipis seperti asap. Bahkan Xian yang sangat percaya diri dengan tubuh dewanya tidak berani mendekati area berbahaya itu. Meskipun dia melihat kereta perang yang tidak dijaga di dekat area pertempuran mereka, dia lebih suka mencari kereta perang lain yang lebih jauh dari area ini dan merebutnya dari pemiliknya. Ketika dia mendekati kereta perang, dia melihat orang-orang dengan wajah pucat yang akan jatuh dari dasar kapal karam kamar dagang bintang 9. Orang-orang itu kurus kering seperti hantu kelaparan. Medan magnet kehidupan mereka berkedip lemah seperti lampu yang kehabisan minyak. Mereka akan mati sebentar lagi. Mereka kemungkinan besar adalah budak-budak kamar dagang bintang 9, yang dikurung untuk mengeksploitasi tambang. Atau mereka adalah kuali tubuh manusia. Mereka semua tampak menyedihkan dan putus asa. Para budak itu dikurung di dek terendah kapal raksasa kamar dagang bintang 9. Pada saat kapal itu karam, lantai di bawah mereka pecah dan mereka jatuh. Melihat mereka, Xian teringat apa yang telah dialaminya tahun itu. Biruo telah memenjarakannya, menjadikannya kuali tubuh manusia yang fungsinya adalah membuat pelet untuk mereka. Dia terus-menerus merasakan sakit, putus asa dan tak berdaya karena dia tidak melihat harapan dan masa depannya adalah kematian. Tiga kekuatan besar Raging Flame Star Area semuanya menyimpan budak dan kuali tubuh manusia. Bagi mereka, kehidupan manusia tidak berbeda dengan rumput. Mereka tidak memperlakukan budak seperti makhluk cerdas. Orang-orang itu terkadang memiliki kondisi kehidupan yang lebih buruk daripada hewan peliharaan. Salep-salep itu jatuh dari dek terbawah kapal besar itu. Medan magnet kehidupan mereka seperti lampu minyak yang berkedip-kedip. Mereka ditutupi bunga-bunga aneh dan ganjil. Mereka hanya memperlihatkan wajah mereka yang keriput dan kurus seolah-olah daging dan darah mereka telah ditarik keluar dari tubuh mereka. Para bajak laut dan prajurit dari kamar dagang bintang 9 tidak memperhatikan atau mempedulikan mereka. Ketika mereka jatuh ke dalam domain dewa milik yang lain, mereka akan hancur dan mati seketika. Ada prajurit tingkat tinggi di antara orang-orang ini. Namun, energi mereka semua telah terkuras dan medan magnet kehidupan mereka terkuras. Pada saat yang sama, bunga-bunga eksentrik telah menutupi mereka, yang juga membuat mereka sulit melepaskan kekuatan apapun untuk bertahan. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak lebih kuat dari orang biasa. Jatuh ke dalam domain dewa, tidak ada yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka mati satu demi satu. Dari kejauhan, Xian hanya menonton karena dia tidak ingin menarik perhatian orang. Dia membidik kereta perang di dekatnya. Namun, tepat ketika dia hendak menoleh, pupil matanya menyusut dan wajahnya menjadi gelap. Di antara para budak yang jatuh itu, dia melihat seseorang yang dia kenal. Boruo, bunga yang indah dan aneh menutupinya.
Tulang pipinya terangkat saat wajahnya mengerut dengan mengerikan. Penampilannya yang menawan kini berubah menjadi keriput dan kurus kering. Matanya tampak putus asa sementara bibirnya yang pucat bergetar. Dia telah kehilangan warnanya sebagai orang yang sehat. Medan magnet kehidupannya lemah seperti lilin yang berkedip-kedip ditiup angin yang akan padam dalam hitungan detik. Dibandingkan dengan wajahnya yang cacat dan menakutkan, bunga yang menutupinya tampak sangat segar karena kelembapan. Bunga itu tampak memesona dan cantik, seolah-olah berada di puncak kecantikannya dalam hidupnya. Boruo benar-benar putus asa. Matanya tampak kusam. Dia tidak menyadari Xian sedang menatapnya. Dia merasa kesepian di lautan berbintang yang gelap. Perlahan, dia tenggelam ke area tempat domain Dewa Tumpang Tindih. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun energi untuk membela diri. Begitu dia jatuh ke domain Dewa, dia akan terkoyak. Pada saat itu, dia akan menghilang dan tidak akan pernah pulih lagi. Wajah Xian gelap dan menyeramkan. Dia sangat marah. Dia tidak mengatakan apapun saat dia berlari secepat yang dia bisa ke arah Boruo. Dia segera mencapainya, menyeretnya ke arah Feng Rao. Mata Boruo yang kusam tampak kabur. Dia tidak menyadari apa yang terjadi. Ketika Xian menariknya ke arah Feng Rao, dia akhirnya memiliki suara untuk berteriak, "Xian!" Suaranya bergetar, mata kusamnya menjadi lebih cerah seolah-olah dia akhirnya memiliki secercah harapan. Dia menatapnya dengan tidak percaya. "Mengapa kamu di sini? Di mana Bao Ao?" Xian tidak menjawab tetapi bertanya lagi dengan khawatir. Apakah dia juga seorang budak? Boruo memucat. Tubuhnya di dalam bunga itu menggigil hebat. Darah menetes dari mulutnya saat ki darahnya ditarik lagi. Bunga itu bergoyang, menjadi lebih indah. Wajah Boruo menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, yang berasal dari tulang-tulangnya. Dia menggertakkan giginya dan tidak dapat berbicara lagi. Setelah beberapa saat, rasa sakitnya berhenti. Dia berbicara kepada Xian dengan suara gemetar dan lemah, tuanku juga ada di sana. Selamatkan dia, cepat." Setelah selesai berbicara, Boruo pingsan. Tubuhnya mengerut, dan energi jiwanya terus menghilang perlahan, sedikit demi sedikit. Mata Xian menyala-nyala. Dia meletakkan kedua tangannya di dahi Xian, mendesak kekuatan ilahinya. Aliran vitalitas yang kuat menyembur keluar dari telapak tangannya, mengalir ke tubuh Boruo untuk menstabilkan kekuatan hidupnya. Hidupnya terselamatkan untuk sementara. Kita seharusnya tidak menarik lebih banyak perhatian. Bunga iblis penghisap jiwa telah menyedot energinya untuk waktu yang lama. Kamu tidak akan bisa menyelamatkannya lagi. Jangan buang waktu. Jangan melakukan hal-hal bodoh. Feng Rao tenang. Dia telah melihat hal-hal seperti ini pada banyak kesempatan sehingga dia mati rasa. Kalian harus naik kereta perang untuk mengambil kristal fantasi kosong. Kita harus memanfaatkan kesempatan saat mereka masih kacau dan akan melarikan diri. Saat salah satu dari mereka menang, kita akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Bantu aku mengurusnya untuk sementara waktu. Ada seseorang yang harus kuselamatkan. Xian berkata dengan tegas dengan wajah muram. Bahkan jika aku harus menyerahkan kristal fantasi kosong, aku harus membawa mereka kembali hidup-hidup. Kemudian, dia menghilang. Feng Rao terkejut. Setelah waktu yang mereka habiskan bersama, dia pikir dia telah memahami Xian dengan baik. Dia pikir Xian adalah pria yang kejam dan tidak berperasaan yang tidak akan pernah peduli dengan orang lain. Dia pikir dia akan mengorbankan siapapun untuk mencapai tujuannya. Namun, mereka hanya selangkah lagi dari kristal fantasi kosong dan mereka dapat mengambil kesempatan berharga ini saat kedua belah pihak masih berjuang untuk melarikan diri. Namun, karena para budak ini, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Tindakan Xian yang tidak biasa mengejutkan Feng Rao. Ini adalah sifatnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bukan orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Hanya saja dia tidak punya teman yang layak untuk persahabatan dan perlakuan baik. Sepertinya dia mengingat kebaikan, pikirnya. Xian mengirimkan kesadaran jiwanya untuk mencari melalui kelompok budak yang jatuh. Energi kehidupan yang familiar dilaporkan di laut kesadarannya. Mata Xian berbinar, berlari liar menuju bayangan yang jatuh. Bayangan itu hanya selangkah lagi dari area tumpang tindih domain dewa. Detik berikutnya, daging dan jiwanya akan hancur. Itu adalah Bao Ao.
Bao Ao adalah salah satu pemimpin klan iblis di Grace Mainland. Dia telah memberi Xian banyak bantuan dan pergi bersamanya ke Raging Flame Star Area. Mereka telah berbagi saat-saat baik dan buruk bersama. Pada saat ini, Bao Ao begitu lemah dan kehilangan sehingga dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Matanya suram, tidak ada cahaya yang berkilauan. Tidak ada warna di wajahnya. Mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang menyakitkan dan penuh dendam. Karena dia tahu dia tidak bisa lolos dari kematian kali ini, dia putus asa. Dia juga ditutupi oleh bunga iblis penghisap jiwa. Tubuhnya jatuh seperti bunga willow. Bunga yang indah dan wajahnya yang pucat sangat kontras. Swoosh! Seberkas cahaya seperti listrik menyala. Seseorang mencengkeram tubuh Bao Ao yang jatuh, menariknya keluar dari area tempat domain Dewa Tumpang Tindih. Dia diselamatkan. Bao Ao ketakutan. Dia merasakan hembusan angin menyapu dirinya. Ketika dia menenangkan diri, dia menemukan seseorang di sebelahnya. Dia pulih lebih cepat daripada Boruo meskipun dia tercengang beberapa saat sebelum dia bisa bereaksi. Dia berteriak dengan sangat terkejut. Xian! Di mana Tuan Jieji? Wajah Xian menjadi gelap seolah-olah dia dipenuhi dengan semacam aura pembunuh. Di mana Gudashi? Jangan bicara tentang hal-hal lain. Menyelamatkan orang adalah yang paling penting saat ini. Pertarungan antara para bajak laut dan kamar dagang bintang 9 telah mencapai momen kritis. Russell dan Fan Ye menunjukkan kemampuan alam mereka. Keduanya berdarah. Gelombang kejut energi yang mereka ciptakan menyapu tempat itu. Tidak ada yang berani mendekati mereka. Lebih banyak budak yang terjebak di bunga iblis jatuh dari dasar kapal yang hancur. Gerakan Xian tidak menarik banyak perhatian. Di mata mereka yang sedang bertarung, para budak yang sekarat itu tidak layak disebut. Apakah para budak itu mati atau tidak, itu bukan urusan mereka. Tidak ada yang peduli. Mata Bao Ao terpejam dalam rongganya. Wajahnya sama sekali tidak berwarna. Energi hidupnya bergerak lemah dan kelelahan. Nyala api kehidupannya tampak seperti akan padam kapan saja. Sementara Xian bertanya kepada Bao Ao, kedua tangannya diletakkan di leher Bao Ao untuk menuangkan vitalitasnya yang kuat ke dalam tubuhnya untuk memastikan dia tidak akan mati dengan cepat. Gudashi tidak bisa melawan. Dia sudah pergi. Bao Ao segera menenangkan diri, wajahnya masam dan sedih. Jieji seharusnya masih hidup. Tolong cari dia. Jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Baiklah. Xian memegang Bao Ao dengan satu tangan sementara kesadaran jiwanya berayun seperti pesawat ulang-alik di antara para budak yang jatuh untuk menemukan fluktuasi energi kehidupan Jieji. Sekelompok cahaya muncul di kepalanya. Kesadaran jiwa ruang tak kasat mata telah mengunci target baru. Tanpa ragu, dia menarik Bao Ao dan terbang menjauh. Sosoknya melesat, bergoyang di antara para budak untuk mencapai dasar kapal besar itu. Ledakan-ledakan-ledakan. Batu-batu perak di dasar kapal meledak. Lebih banyak budak berjatuhan. Di dalam sel tertutup di dasar kapal yang terfragmentasi, fluktuasi energi kehidupan Jieji menyala dan mati. Situasinya tampaknya lebih buruk daripada Bao Ao. Ledakan. Di bawah pemboman gila-gilaannya, sel tertutup itu berubah menjadi potongan-potongan batu yang berserakan. Wajah yang layu dan cacat muncul. Itu adalah Jieji. Mata Jieji kosong seolah-olah jiwanya telah dikeluarkan dari tubuhnya. Dia tidak bisa melihat Xian. Matanya tidak fokus, hampir seperti dia sedang mengalami mimpi buruk yang tidak dapat dia bangun. Xian meraih sesuatu di udara dan sebuah kekuatan yang kuat menarik Jieji dan bunga iblis penghisap jiwa ke arahnya. Xian memegang Bao Ao di satu tangan dan Jieji di tangan lainnya. Dia mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal, terbang menuju lokasi Feng Rao tanpa ragu-ragu. Ah! Feng Rao mengucapkan beberapa kata yang meledak-ledak, yang akan segera meledak. Kata-kata itu berubah menjadi panah energi yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Dua sosok tinggi sedang tertawa. Mereka mengelilingi Feng Rao. Mereka menggunakan serangan energi mereka, berusaha menangkap Feng Rao. Begitu Xian muncul, Feng Rao berteriak ketakutan, "Awas! Mereka mengenaliku." Mereka berdua tingginya 2 meter, mengenakan baju besi berdarah. Ada begitu banyak bekas luka menghiasi lengan mereka yang terbuka. Kedua langit ketiga dari alam Dewa Raja ini adalah penjahat paling brutal di bawah pasukan Russell. Mereka tahu identitas Feng Rao.
Melihatnya, mereka menjadi sangat gelisah. Mereka menyadari bahwa mereka akan memenangkan hadiah yang signifikan jika mereka menangkap Feng Rao dan menggunakannya untuk mengancam ayahnya. Meskipun reputasi Feng terkenal di antara para bajak laut, Russell tidak takut padanya. Bawahannya tidak akan membiarkan Feng Rao pergi hanya karena ayahnya yang terkenal jahat. Selain itu, jika mereka dapat menangkap Feng Rao hidup-hidup, Russell tahu bahwa ia dapat menggunakan Feng Rao untuk menyuap Feng Ke demi sejumlah keuntungan. Menangkap Feng Rao akan menghasilkan pahala yang besar. Tentu saja, mereka berdua tidak akan menghentikan serangan mereka di sini. Mereka sangat bersemangat. Tubuh lembut Boruo tergeletak di atas pecahan perak itu tanpa bergerak. Di mata mereka, ia hanyalah seorang budak dari kamar dagang bintang 9. Nilainya tidak berarti, jadi apakah ia hidup atau mati adalah hal yang sepele. Mereka tidak akan mengalihkan perhatian mereka dari tujuan utama dengan menyerangnya di sini. Itulah sebabnya Boruo dapat berbaring dengan aman di sana. Pisau angkasa. Xian menjernihkan pikirannya dan berkonsentrasi. Melihat bahwa mereka masih jauh dari kelompok lainnya, ia berteriak keras dan melepaskan domain dewanya. Pisau angkasa yang tajam dan bersinar melesat keluar dari domain dewanya, diarahkan ke dua bajak laut Russell. Energi angkasa didesak. Pisau angkasa melesat keluar dengan cepat. Di dekat pecahan itu, bilah-bilah ruang yang sempit dan panjang itu tampaknya memiliki hubungan dengan kristal fantasi kosong, yang meningkatkan kekuatannya. Bilah-bilah itu menjadi lebih panjang dan lebih cepat. Seperti pedang sepanjang 100 meter, bilah-bilah itu menebas langit. Bilah-bilah ruang itu dapat memotong tubuh, fitur kekuatan ruang yang menakutkan. Meskipun dua lainnya memiliki langit ketiga dari alam Dewa Raja, melihat bilah-bilah ruang itu berubah di bawah kekuatan kristal fantasi kosong membuat wajah mereka terkuras karena ketakutan. Mereka tidak berani mendekati Feng Rao. Keduanya tersentak mundur dan mundur dengan cepat seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Xian memasang wajah muram saat bergerak di antara bilah-bilah angkasa. Ketika dia mencapai Feng Rao, dia melemparkan Bao Ao dan Jie Ji ke Boruo tetapi tidak berbalik. Bantu aku mengurus mereka. Pada saat ini, kekuatan Feng Rao baru pulih 50%. Meskipun dia juga berada di langit ketiga alam Dewa Raja, dia pasti akan jatuh dan ditangkap jika dia melawan kedua bajak laut ini. Dia memahami situasinya dengan baik. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatannya lagi dan malah berdiri di belakang Xian untuk mengawasi Boruo, Bao Ao, dan Jie Ji. Nak, siapa kamu? Kamu bukan dari kamar dagang bintang 9. Apakah kamu di sini untuk mengambil barang-barang dari bajak laut tengkorak kepala berdarah kita? Salah satu dari kedua bajak laut itu pergi ke suatu daerah di mana bilah-bilah angkasa tidak memiliki efek apapun. Dia tidak takut dan dia tersenyum dingin. Jika kamu tahu apa yang sedang terjadi, kamu harus menyerahkan Feng Rao. Aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan berada di sini lebih lama lagi. Mereka menyadari bahwa Xian hanya memiliki basis kultivasi alam Dewa Raja Langit pertama. Meskipun kekuatan ruangnya eksentrik dan kuat, mereka tetap tidak takut padanya. Mereka berpikir bahwa mereka hanya perlu menguras kekuatan dan energi Xian. Kemudian, mereka akan mengalahkannya dengan mudah. Wajah Xian dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, menyipitkan mata sambil mendesak domain dewa kekuatan ruangnya. Cakupannya meluas secara bertahap. Tetap di sini dan melawan mereka bukanlah langkah yang cerdas. Prajurit tengkorak kepala berdarah semuanya tangguh. Dan jumlah mereka lebih dari 2, Feng Rao berteriak pelan. Cari kesempatan untuk melarikan diri dan pergi. Jika kita berlama-lama, sesuatu akan terjadi. Jika mereka berdua bergandengan tangan dan mengerahkan semua upaya mereka untuk tetap hidup dan melarikan diri, mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, jika lebih banyak prajurit datang, pergi akan menjadi tugas yang mustahil. Sementara salah satu dari dua bajak laut itu berbicara kepada Xian, yang lain tampaknya mencari Russell untuk melaporkan berita itu kepadanya. Bos tengkorak kepala berdarah itu masih dengan ganas melawan Fan Ye. Menerima berita itu, dia kebingungan sejenak. Setelah berpikir sejenak, dia berteriak dengan suara memekakkan telinga, tangkap Feng Rao untukku. Aku ingin dia hidup-hidup.
Saat suaranya menggemakan perintah itu, semakin banyak bajak laut berlari ke arah Xian dengan ekspresi liar dan gila di wajah mereka. Feng Rao berubah warna karena ketakutan. Dia ketakutan dan merasa tidak berdaya. Bahkan jika dia masih memiliki kekuatan puncak alam Dewa Raja, dia tidak akan bisa pergi. Dan dia pasti tidak akan bisa pergi ketika Russell menjeratnya. Hati Feng Rao hancur dengan pahit dan enggan. Jie Ji pingsan. Dia tidak memiliki energi yang tersisa di tubuhnya karena bunga iblis penghisap jiwa di dadanya yang mekar dengan cara yang aneh namun indah. Bao Ao sembuh sedikit berkat energi Xian. Ia menatap Xian dengan heran. Matanya berbinar seolah-olah ia tidak pernah menyangka bahwa Xian bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Tidak baik bertarung saat ini. Kita harus pergi. Xian merenung selama 3 detik dan kemudian memutuskan dengan tegas. Bawa mereka ke MT Fantasy Crystal. Feng Rao bingung sesaat. Ia langsung bereaksi, membawa Boruo, Bao Ao, dan Jie Ji ke pecahan perak itu. Karena mereka tidak mengolah kekuatan ruang, bahkan jika mereka mendarat di MT Fantasy Crystal, mereka tidak akan mampu merangsang kekuatannya untuk menciptakan perubahan ruang. Anak itu mengolah kekuatan ruang Upanishad. MT Fantasy Crystal ada di sana. Prajurit langit ketiga dari alam Dewa Raja yang baru saja berbicara dengan Xian bereaksi. Ia berteriak ketakutan. Prajurit yang mendekat tampaknya mengetahui sesuatu. Mereka berhenti dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Pada saat ini, Xian tiba-tiba berjalan ke tempat di atas MT Fantasy Crystal. Kedua tangannya kemudian menekan ke bawah dengan kuat. Gelombang gerakan ruang angkasa yang menakutkan menyembur keluar dari tangan Xian, yang kemudian memanipulasi medan magnet aneh dari kristal fantasi kosong dan ruang di sekitarnya. Setiap bilah ruang angkasanya bertambah besar beberapa kali lipat untuk kedua kalinya. Mereka menutupi langit, terbang tanpa tujuan. Pecahan-pecahan besar kapal perang yang melayang-layang ditebas menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Para perompak mundur dengan panik dengan bilah-bilah ruang angkasa yang melintas. Ruang angkasa penyok dengan aneh, membuat pintu masuk gua 5 warna. Kelompok Xian dan kristal fantasi kosong tenggelam sedikit demi sedikit ke pintu masuk yang megah itu, secara bertahap menghilang. Setelah bilah-bilah ruang angkasa itu menimbulkan kekacauan di sekitar, mereka menyusut dan menghilang ke dalam pintu masuk 5 warna yang mempesona itu. Para perompak tengkorak kepala berdarah mendekat dan mengamati. Mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh di daerah itu. Kelompok Xian dan kristal fantasi kosong telah menghilang ke udara tipis, tidak meninggalkan apapun. Sial, anak itu menggunakan kristal fantasi kosong untuk merangsang teleportasi ruang angkasa. Salah satu dari mereka berteriak kesal, wajahnya tak berdaya. Selama ratusan tahun terakhir di Raging Flame Star Area, kita belum pernah memiliki seorang prajurit yang berhasil mempelajari kekuatan ruang angkasa. Siapakah pria itu? Siapa yang tahu? Kudengar bahwa salah satu Imperial Master dari Dark Firmament Divine Nation memahami kekuatan ruang angkasa Upanishad secara mendalam. Sudah bertahun-tahun berlalu. Siapa yang tahu apakah dia telah meninggalkan warisan apapun, kata prajurit lainnya. Feng Rao menghilang selama 200 tahun. Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Semua orang mengira dia sudah mati. Dia dulunya adalah mawar berduri dari tanah hukuman dewa. Sangat tidak terduga baginya untuk muncul secara acak, aku tidak tahu mengapa Feng Ke menyembunyikannya. Hanya iblis yang tahu. Sekelompok bajak laut bergoyang-goyang di sekitar tempat tim Xian menghilang, berdiskusi sebentar. Melihat tidak ada gelombang energi angkasa yang muncul, mereka menundukkan kepala dan berpencar, melampiaskan amarah mereka pada para prajurit kamar dagang bintang 9. Babak baru pertempuran berdarah pun dimulai. Batu-batu 5 warna melayang di Bima Sakti. Batu terkecil berdiameter sekitar 1000 meter dan yang lebih besar seukuran pulau kecil. Batu-batu aneh itu mengambang di Bima Sakti. Pemandangannya luar biasa. Air Bima Sakti asing itu berwarna abu-abu dan berlumpur dan orang-orang tidak dapat melihat apa yang ada di bawahnya. Bima Sakti ini sangat luas. Tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Celah-celah angkasa yang luar biasa muncul di dekat Bima Sakti asing itu. Cahaya warna-warni memancar keluar dari celah-celah itu seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya yang melesat.
Begitu banyak celah angkasa yang berliku-liku melewati Bima Sakti seperti binatang buas raksasa yang dengan cepat berlari untuk memakan semua jenis makhluk. Jika orang-orang melihatnya, mereka pasti sangat takut. Tim Si Yan berada di atas batu hijau tua besar yang mengambang di sepanjang Bima Sakti. Batu ini tidak memiliki apa-apa di atasnya. Tidak ada rumput, tidak ada pohon, hanya atmosfer yang mematikan dan berat. Kristal fantasi kosong berada di sebelah Si Yan, ukurannya sekitar 1 mu tanah. Itu berkilauan dengan cahaya aneh. Sekilas, dia bisa melihat begitu banyak retakan halus di dalam kristal fantasi kosong, yang mirip dengan celah ruang di sekitar mereka. Feng Rao meringis. Dia mengamati sekelilingnya dan tidak berkata apa-apa. Si Yan bertindak normal. Begitu mereka tiba di batu ini, dia segera mentransfer vitalitas ke Bao Ao, Jieji, dan Boruo. Kemudian, dia duduk dengan rapi, tidak melirik mereka lagi. Lama setelah itu, Si Yan telah menggunakan energi di titik akupunkturnya untuk memurnikan tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Selain itu, dia telah memadatkan beberapa ratus tetes darah iblis abadi. Dia memejamkan matanya. Ketika dia bangun, penglihatannya jelas ketika dia melihat Bima Sakti asing dan retakannya. Dia tersenyum puas. Si Yan, suara lemah Jieji muncul. Meskipun matanya tidak lagi tumpul, dia masih sangat kurus. Bao Ao tiba-tiba meringkuk kesakitan. Bunga iblis penghisap jiwa di tubuhnya bergetar dan menarik vitalitasnya sekali lagi. Bunga iblis itu menjadi segar dan indah sementara Bao Ao memucat. Boruo menatapnya dengan kesedihan di matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggilnya karena khawatir. Tuan Bao Ao. Bao Ao menjulurkan lehernya, mencoba untuk tersenyum agar dapat menghiburnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mati sekarang. Apa yang terjadi padamu? Bagaimana kau bisa jatuh ke dalam situasi ini? Si Yan menatap mereka dengan wajah muram. Api kemarahan berkobar di dalam dirinya. Kami bertemu dengan para prajurit kamar dagang bintang 9 di bintang mineral itu. Para prajurit Liga Dunia Bawah yang telah menangkap kami terbunuh. Mereka membawa kami berempat dan membawa kami ke tambang untuk mengeksploitasi kami untuk sementara waktu, Jieji berbicara dengan wajah getir. Kami telah menjadi budak di tambang selama sekitar 5 tahun, tambah Boruo. Matanya berbinar karena kebencian yang dingin. Bao Ao dan aku telah memasuki alam Dewa Raja selama tahap itu, desah Jieji. Kami pikir kami akan dapat menjalani hari-hari yang lebih baik setelahnya. Sebaliknya, hidup kami berubah menjadi mimpi buruk. Aku juga telah mencapai langit ketiga alam dewa sejati. Sayang sekali karena segera setelah itu, kami bahkan tidak dapat menjadi budakku. Mereka mengurung kami, menjadikan kami kuali tubuh manusia. Kami harus menggunakan darah dan energi kami untuk memelihara bunga iblis penghisap jiwa ini, kata Boruo sambil menggertakkan giginya. Suatu hari, aku akan membuat kamar dagang bintang 9 membayar harga yang mahal. Dengan siapa? Hanya kalian bertiga. Feng Rao tiba-tiba turun tangan. Kamar dagang bintang 9 adalah salah satu dari 3 kekuatan terbesar di Raging Flame Star Area. Mereka memiliki banyak sekali prajurit. Mereka bahkan memiliki beberapa ahli alam dewa asli dan banyak prajurit di langit ketiga alam dewa raja. Jika kau ingin melawan kamar dagang bintang 9, kau sama sekali tidak menyadari posisimu. Bahkan ayahku tidak berani mengatakan kata-kata gegabah seperti itu. Kemudian, kelompok Boruo menggelapkan wajah mereka. Mereka menjadi putus asa karena mereka tahu bahwa tidak akan mudah untuk membalas dendam. Setelah mereka menceritakan kepadanya apa yang telah mereka alami, mereka menatap Si Yan dan bertanya serempak, "Kau? Setelah kita berpisah, tidak ada hal baik yang terjadi. Aku juga merupakan kuali tubuh manusia untuk sementara waktu," desah Si Yan. "Tapi itu lebih baik bagiku. Aku memutuskan rantai dan pergi ke negara ilahi langit gelap." Si Yan menjelaskan dengan sederhana dan tidak menyembunyikan banyak hal. "Kau telah mencapai langit pertama alam Dewa Raja." Bao Ao tercengang. "Kau memang memiliki potensi yang lebih besar dari kami. Ketika kami tiba di Raging Flame Star Area, aku ingat kau hanya memiliki langit pertama alam dewa sejati. Baru 10 tahun dan kau telah menerobos ke alam dewa raja. Sungguh luar biasa." Jieji dan Boruo juga menatapnya seperti sedang melihat monster. Karena mereka telah menghabiskan waktu di Raging Flame Star Area sebagai budak tambang dan kuali tubuh manusia,
Bao Ao dan Jie Ji memiliki pemahaman yang lebih besar tentang betapa sulitnya melompat dari langit pertama alam dewa sejati ke alam dewa raja. Beberapa prajurit telah menghabiskan ratusan tahun tetapi mereka tidak dapat melompati celah raksasa ini. Dan dia telah melakukan lompatan ini hanya dalam 10 tahun. Feng Rao bingung mendengarkan percakapan mereka. Dia merasa pusing seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak nyata. Bagaimana orang-orang ini begitu tidak normal? Fakta bahwa Bao Ao, Jie Ji, dan Bo Ruo mampu menerobos sebagai budak tambang tidak terbayangkan. Adapun Xian, dia hanya menghabiskan 10 tahun untuk melompat dari alam dewa sejati ke alam dewa raja. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi di Raging Flame Star area sebelumnya. Feng Rao mengerti bahwa yang lain tidak berbohong padanya saat ini. Sebenarnya, mereka tidak perlu melakukan itu. Itulah sebabnya dia sangat ketakutan, menatap Xian seolah-olah dia melihat monster. Siapa mereka? Dari mana mereka berasal? Mengapa semua orang ini tidak normal? Energi bumi dan surga di Grace Mainland buruk, itulah sebabnya Bao Ao, Jie Ji, dan Bo Ruo adalah prajurit teratas yang memasuki puncak alam dewa sejati. Mereka adalah prajurit dengan anugerah bawaan terbaik di Grace Mainland. Kalau tidak, mereka tidak akan maju begitu cepat ke puncak. Lingkungan di Raging Flame Star area lebih baik untuk kultivasi daripada di Grace Mainland. Selain itu, mereka memiliki kristal ilahi yang berguna untuk digunakan. Bao Ao, Jie Ji, dan Bo Ruo semuanya berbakat. Setelah mereka tiba di tempat ini, mereka punya waktu untuk mengumpulkan sehingga mereka semua telah menerobos ke alam baru. Tidak terlalu tidak masuk akal untuk perkembangan seperti itu terjadi. Namun, perkembangan Feng Rao tidak terbayangkan. Dia pikir anugerah bawaan orang-orang itu luar biasa. Terutama Xian, dia bisa dianggap sebagai keajaiban. Pada saat ini, ketika Feng Rao menatap Xian, persepsinya tentangnya berubah total. Mungkin suatu hari, pria ini akan menjadi yang terhebat di Raging Flame Star area. Pikirnya tanpa sadar, aku akan membantumu menghancurkan bunga-bunga iblis itu. Xian merenung sejenak, mendengus sebelum dia hendak mengambil tindakan. Jangan! Feng Rao tiba-tiba terbangun, berteriak ketakutan. Jika kamu tidak ingin mereka segera mati, jangan bertindak gegabah. Bao Ao, Bo Ruo, dan Jie Ji berteriak serempak. Jangan! Xian terkejut. Dia mengerutkan kening pada Feng Rao. Apa masalahnya? Bunga iblis penghisap jiwa telah membentuk hubungan magis dengan jiwa dewa mereka. Jika bunga iblis itu mati, jiwa mereka akan musnah. Wajah Feng Rao tampak serius. Bunga iblis penghisap jiwa ini eksentrik. Bunga ini menghisap darah, energi, dan energi jiwa para prajurit untuk menghasilkan buah spiritual, yang sangat berharga bagi para prajurit alam dewa Raja Langit ketiga. Ketika bunga iblis penghisap jiwa telah membentuk hubungan dengan prajurit, hampir mustahil untuk menghancurkan bunga tersebut. Bunga ini akan terus menghisap kehidupan, darah, dan energi dari prajurit tersebut hingga prajurit tersebut mati. Dia benar, Bao Ao tersenyum paksa. Ketika para alkemis dari kamar dagang bintang 9 menanam bunga iblis di tubuh kita, mereka mengatakan hal yang sama. Begitu bunga iblis mengikat kita, kita akan perlahan mati. Ini hanya masalah waktu. Para alkemis mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menghilangkan bunga tersebut. Jika bunga iblis dihancurkan, jiwa dewa orang tersebut juga akan hancur. Ketika bunga iblis meninggalkan tubuh prajurit, prajurit tersebut akan layu dan mati, jiwa prajurit itu akan lenyap pada saat yang sama. Feng Rao mengangguk, sebaiknya kau tidak bertindak gegabah. Mendengarkan mereka, Xian semakin meringis. Dia meninju batu besar di bawah kakinya. Ledakan, ledakan, suara pecah bergema dari batu. Serpihan batu berhamburan saat batu itu pecah menjadi beberapa bagian besar. Feng Rao tercengang dan menatapnya dalam-dalam. Tidak heran mengapa kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa menghancurkanmu bahkan jika aku dikembalikan ke kondisi terbaikku. Aku tidak percaya padamu, tetapi sekarang aku percaya. Setelah waktu ini memadamkan tubuhnya dan memadatkan darah iblis abadi, Xian melangkahkan satu kaki ke langit kedua alam dewa raja. Tubuhnya yang meledak tetapi ulet beberapa kali lebih kuat dari para prajurit langit kedua alam dewa raja yang sebenarnya. Gelombang kejut kuat yang dia ciptakan dalam kemarahannya telah mengguncang Feng Rao. Jadi tidak ada solusi. Xian menoleh, menatap Feng Rao dengan marah.
Di bawah tatapannya yang dingin dan membunuh, Feng Rao merasa merinding dalam hati. Dia mengubah raut wajahnya dan langsung menjawab, "Sudah. Seorang alkemis di alam dewa asli dapat memutus hubungan antara bunga-bunga iblis dan nyawa mereka. Namun, itu membutuhkan banyak energi. Tidak banyak alkemis di level ini yang bersedia membantumu. Xian, jangan sia-siakan usahamu untuk kami. Kami tahu kami tidak dapat menghindari cobaan ini. Karena kami dapat bertemu denganmu dan menceritakan apa yang telah kami alami sebelum kami meninggal, kami merasa puas." Bao Ao tersenyum. Dia tampaknya tidak terlalu terganggu dengan kondisinya. "Kau hanya perlu ingat untuk membalaskan dendam kami. Dengan begitu, kami akan dapat beristirahat dengan tenang." Jie tertawa terbahak-bahak. Karena mereka dulunya adalah penguasa klan iblis di Grace Mainland, mereka memahami hidup dan mati dengan baik. Meskipun mereka telah jatuh hari ini, mereka tidak akan pernah menjadi pengecut. Apakah ada alkemis alam dewa asli di atau dekat tanah hukuman dewa? Xian mendengus sebelum berbalik untuk bertanya kepada Feng Rao. "Ada satu orang." Feng Rao menjawab dengan hati-hati, tetapi dia juga eksentrik dan brutal. Dia sulit dihadapi. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan ini, dia tidak akan membantumu. Pada saat yang sama, aku rasa kamu tidak cukup kuat untuk mengancamnya dengan sukses. Saranku kepadamu adalah jangan mengambil risiko. Aku tidak bisa mengancamnya tetapi aku bisa menyuapnya, kan? Xian bertanya dengan dingin. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Feng Rao tertawa. "Apakah kamu tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk memutus hubungan antara bunga iblis penghisap jiwa dan jiwa kuali manusia? Satu kesalahan kecil saja dan jiwanya juga akan terancam. Bagi alkemis setingkat itu, kerusakan pada jiwa adalah hal yang paling mengerikan. Dia tidak akan mengambil risiko seperti itu untukmu. Kamu tidak bisa memberinya cukup uang untuk menebusnya. Apakah itu cukup?" Xian mendengus saat sesuatu muncul dari telapak tangannya. Mata indah Feng Rao berbinar. Ia mengamati benda itu lalu berseru, "Betapa murah hatinya Anda. Itu adalah peta bintang. Aku hanya bertanya, apakah itu cukup?" Xian menatapnya, bahkan tidak berkedip sedikit pun. "Tentu saja, tidak ada yang bisa menolak peta bintang." Feng Rao tercengang. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Apakah itu sepadan?" "Tentu saja," Xian berkata dengan tegas. Bao Ao, Jie, dan Boruo menatap peta bintang di tangan Xian dengan ragu. Karena mereka tidak tahu rahasia di balik peta itu, mereka terkejut. "Beruntung sekali kau berteman dengan Xian. Tidak ada yang mau membayar harga semahal itu untuk 3 kuali tubuh manusia." Feng Rao mengamati Bao Ao, Jie, dan Boruo. Setelah beberapa saat, dia mendesah, berbicara dengan ekspresi rumit di wajahnya. "Jika pria ini mau memberikan peta bintang itu kepadaku, aku akan memaafkannya untuk semuanya," pikir Feng Rao. "Peta bintang, apa itu?" Alis Jie berkedut, bertanya dengan heran. "Area bintang baru, yang belum dibuka. Di sana ada sekitar 10 bintang kehidupan dan bahkan bintang level 7. Di sana juga ada banyak kristal mineral dan ramuan spiritual. Ketika 3 kekuatan besar tahu tentang peta bintang ini, mereka akan mengirim semua ahli untuk mencurinya." Jelas Feng Rao. Sama seperti petir yang menyambar kepala mereka, Boruo, Bao Ao, dan Jie tercengang. Cahaya bersinar di mata mereka, jelas tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Mereka telah berada di area bintang Raging Flame selama 10 tahun. Mereka tahu betapa pentingnya bintang kehidupan. Bintang kehidupan setara dengan seluruh Grace Mainland dengan energi bumi dan surga yang melimpah. Namun, apa artinya bintang kehidupan berada di level 7? Ketiganya tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak dapat percaya bahwa Xian telah menyerahkan harta yang tak ternilai harganya demi hidup mereka. "Xian, itu tidak sepadan." "Sungguh, itu tidak sepadan." Bao Ao tercengang sejenak. Setelah itu, ia bergegas meyakinkan Xian. "Kau hanya perlu membawa anggota klan kami ke Raging Flame Star Area. Kami akan mengingat kebaikanmu selamanya. Kami tidak menginginkan lebih dari itu. Tidak apa-apa jika kami mati. Agar rasmu dapat terus ada, kau harus belajar cara menyerahkan beberapa nyawa." Boruo dan Jie tersentuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xian akan menyerahkan harta yang begitu berharga demi hidup mereka.
Ketika mereka masih berada di Grace Mainland, bantuan yang telah mereka berikan kepada Xi Yan jauh lebih sedikit daripada kebaikannya hari ini. Mereka mengatakan bahwa setetes bantuan harus dibayar kembali dengan aliran air. Ini sama sekali bukan aliran air. Ini setara dengan lautan dan semua badan air lainnya. Berhentilah mengatakan itu, Xi Yan melambaikan tangannya, kita datang ke sini bersama-sama. Ketika aku meninggalkanmu sebelumnya, aku merasa putus asa. Aku malu selama bertahun-tahun. Karena kita bertemu lagi hari ini, aku tidak akan meninggalkan kalian lagi. Tidak apa-apa jika aku tidak memiliki peta bintang. Di masa depan, aku pasti dapat menemukan bintang kehidupan baru. Jika kita bertemu, itu akan menjadi takdir. Aku ingin kalian memiliki kehidupan yang lebih baik. Kelompok 3 orang Bao'ao tidak tahu harus berkata apa. Mereka sangat tersentuh. Bagaimana kalau bernegosiasi denganku? Feng Rao tiba-tiba tersenyum, menipiskan bibirnya. Kamu berikan aku peta bintang dan aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak hanya akan menyembuhkan mereka tetapi aku juga akan memberimu bintang kehidupan jika itu akan membantu menyelesaikan masalah dengan teman-temanmu sekarang, bagaimana kedengarannya? Xi Yan terkejut. Dengan wilayah, kekuatan, dan reputasimu, kau tidak akan bisa membuat alkemis alam dewa asli membantumu. Aku juga tidak akan bisa, tetapi ayahku bisa. Feng Rao tidak ingin menipunya. Demi nyawa mereka, terlalu mahal untuk membayar dengan peta bintang. Ayahku bisa memberimu sesuatu sebagai balasan. Aku yakin jika kau setuju untuk menyerahkan peta bintang, dia akan menyimpan bintang kehidupan untukmu. Aku bersumpah. Bagaimana menurutmu? Untuk peta bintang, Feng Rao telah hidup selama lebih dari 200 tahun di bintang api penyucian. Dia paling mengerti nilainya. Seluruh wilayah bintang baru dengan harta yang tak terhitung jumlahnya bisa membuat siapapun menjadi gila. Bagaimanapun, nyawa 3 kuali tubuh manusia tidak sepenting peta bintang. Oke, Xi Yan setuju dengan tegas. Aku akan menyimpan peta bintang untuk saat ini. Ketika mereka bertiga sembuh, aku akan segera menyerahkannya. Aku akan menepati janjiku. Setuju. Feng Rao akhirnya tersenyum santai. Tim Bao'ao sangat bersemangat. Mata mereka berbinar karena mereka gembira. Mereka memiliki harapan setelah menemukan cara untuk bertahan hidup. Karena mereka memiliki rencana, mereka tidak lagi menyebutkan situasi mematikan mereka. Mereka bertiga diam-diam menunggu kesempatan untuk terbebas dari rantai bunga iblis. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka di jalan bela diri dan menjadi lebih kuat serta membalas dendam dengan membunuh orang-orang dari kamar dagang bintang 9. Di mana kita? Xi Yan mengamati sekelilingnya, matanya tampak aneh. Apakah kamu tahu di mana kita? Oh ya, Feng Rao mengangguk dan tersenyum, ini adalah area bintang aneh di dekat tanah hukuman dewa. Ada bintang katai hitam yang berbahaya, asteris, yang memiliki bima sakti asing yang sama seperti ini. Kita tidak tahu di mana ia mulai atau berakhir. Namun, tampaknya tak berujung. Kita seharusnya berada di bima sakti itu sekarang. Asteris bintang katai hitam adalah sisa bintang teoretis, khususnya bintang katai putih yang telah cukup dingin sehingga tidak lagi memancarkan panas atau cahaya yang signifikan. Dia menunjuk ke salah satu ujung bima sakti. Kita terus maju. Mungkin kita bisa mencapai ujung bima sakti di dekat katai hitam. Haha, kau seharusnya tidak bertanya-tanya tentang ujung yang lain. Banyak bajak laut telah menghabiskan ratusan tahun untuk menjelajahi daerah itu. Mereka tidak dapat menemukan kemana arahnya dan tubuh mereka sekarang hilang di sana untuk selamanya. Xi Yan tercengang. Ujung itu tak terbatas. Semakin jauh kau pergi, semakin berbahaya. Tentu saja, aku tidak pernah menjelajahi daerah itu. Aku tidak tahu bahaya apa yang bersembunyi di sana. Kita seharusnya tidak mengambil risiko. Karena Feng Rao dan Xi Yan telah menyegel kesepakatan mereka, dia dalam suasana hati yang puas. Kita harus pergi ke arah ini. Jika kita beruntung, mungkin kita bisa sampai ke katai hitam itu setelah beberapa bulan atau 1 atau 2 tahun. Ketika kita sampai di sana, aku tahu cara pergi ke tanah hukuman dewa. Xi Yan mengangguk, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Namun, kami belum perlu pergi sekarang. Aku butuh lebih banyak waktu. Kenapa? Tanya Feng Rao. Tidakkah kau lihat bahwa ini adalah tempat terbaik untukku berkultivasi? Mata Feng Rao berbinar, bereaksi cepat, benar. Retakan ruang menyebar di sepanjang tempat ini.
Kau bisa mempelajari Upanishad kekuatan ruang di sini. Itu adalah hal terbaik yang bisa kau lakukan untuk wilayahmu. Aku akan mengirimkan lebih banyak energi yang kuat ke tubuh mereka sekali lagi. Kemudian, aku akan berkultivasi sebentar. Setelah selesai, kita akan berangkat. Xian tidak berlama-lama di sana. Dia berjalan ke tubuh Bao Ao dan melepaskan Upanishad kekuatan kematian dan kehidupan. Sumber energi yang kuat di tubuhnya mengalir langsung ke laut kesadaran mereka. Bao Ao, Jie, dan Bao Ao perlahan-lahan bersinar saat mereka menerima energinya. Mata mereka menjadi lebih hidup. Dalam waktu singkat, bunga iblis penghisap jiwa tidak dapat menghabiskan ki darah dan vitalitas mereka sepenuhnya. Mereka akan bertahan hidup setidaknya selama 6 bulan lagi. Setelah itu, Xian menatap Feng Rao dan tersenyum, mulai sekarang, aku tidak akan menahanmu lagi. Kau dapat memulihkan kekuatanmu ke puncak alammu. Ya, mengingat nilai peta bintang yang kau berikan kepadaku, aku akan memaafkanmu untuk sementara waktu. Feng Rao merendahkan suaranya dan menundukkan kepalanya. Lehernya memerah. Namun, aku tidak akan pernah melupakan trauma yang kau berikan kepadaku. Brengsek, cepat atau lambat, kau akan membayar kembali karena telah mengacaukanku. Xian tersenyum, tahu bahwa dia tidak akan memaafkannya semudah itu. Namun, dengan umpan besar, peta bintang, di tangannya, dia tidak akan menyerangnya untuk saat ini. Setelah semua ini berakhir, kita harus bicara. Karena kita memiliki kepentingan yang sama, lupakan saja untuk saat ini, katanya dengan sengaja sebelum pergi, terbang menuju celah angkasa di sana. Feng Rao mengangkat kepalanya, matanya yang indah menatapnya kembali. Wajahnya rumit, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Berhenti di area dengan celah ruang, Xian merasakan fluktuasi energi magis ruang. Dia perlahan duduk bersila di kehampaan, melepaskan kesadaran jiwanya. Altar jiwanya berputar perlahan sementara segel Upanishad menjadi sangat jernih. Energi ruang yang terpancar dari tubuhnya tampaknya terhubung langsung dengan setiap celah ruang. Berbagai jumlah kesadaran jiwanya meresap ke dalam setiap celah ruang. Kemudian, semua kesadaran jiwanya mengalir keluar, memasuki celah ruang di luar sana. Perasaan magis muncul di kepalanya. Dia memiliki ilusi bahwa tubuhnya menjadi pintu ke ruang angkasa. Kesadaran jiwanya bergoyang masuk dan keluar dari celah ruang angkasa. Mereka tampaknya membuat koneksi dengan ruang tak kasat mata. Mereka kemudian menjadi gerbang surga ajaib yang dapat menghubungkan ke area bintang lainnya. Hanya para pendekar yang mengembangkan kekuatan angkasa dengan kesadaran jiwa yang dijinakkan oleh energi angkasa yang mampu membiarkan kesadaran jiwa mereka mengunjungi celah-celah angkasa tanpa dilahap. Kesadaran jiwa perlahan memanjang di celah-celah angkasa. Altar jiwa berputar. Jiwa Dewa Xian jernih dan tenang saat ia terus merasakan tanpa henti. Secara bertahap, auranya menghilang seolah-olah telah menyatu dengan angkasa dan tampaknya menjadi salah satu retakan angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian, koneksi lemah muncul dalam jiwanya. Sepertinya ada lebih banyak retakan angkasa di dalam retakan angkasa. Setiap retakan angkasa seperti lorong angkasa, yang saling terkait dan meluas kemana-mana. Mereka tampaknya menghubungkan area bintang yang tak terbatas jumlahnya. Kesadaran jiwa Xian terus meluas. Setelah periode yang tidak diketahui, satu aliran kesadaran jiwanya tiba-tiba melaporkan kepadanya tentang fluktuasi energi yang dikenalnya. Rasanya seperti sedikit kesadaran jiwa yang telah diasingkan, yang telah merasakan panggilan tuannya. Jiwa dewa sedikit bergetar. Ia memadatkan energi jiwanya, membuat penglihatannya meluas tanpa batas ke arah fluktuasi jiwa yang dikenalnya. Aliran kesadaran jiwanya melintasi banyak persimpangan angkasa dan berbagai ruang saat bergerak maju. Cahaya biru menyala di cekungan angkasa yang kacau. Sinar kesadaran jiwa yang lemah di dalamnya terhubung dengannya dan menyatu menjadi satu. Dengan mendesak kekuatan supernaturalnya, Xian menggunakan kesadaran jiwa yang menyatu untuk menutupi titik cahaya biru itu. Dari lokasinya, sinar kesadaran jiwanya langsung melesat keluar dari celah angkasa. Itu adalah nyala api biru yang sangat besar, yang dipadatkan oleh guntur dan kilat. Begitu muncul, guntur dan kilat menyambar seluruh angkasa. Petir menyambar kehampaan seperti naga yang menakutkan. Api petir pemadam dunia. 9 ketenangan api pemakan jiwa, yang tenggelam di altar jiwanya, segera mengirimkan pikirannya kepadanya. Kau menemukannya.
Kembalilah. Xian menatap nyala api biru itu sebelum menariknya ke altar jiwanya dan meletakkannya di tingkat nyala api surga. Tidak ada jawaban. Xian menjadi tenang dan terus menggunakan kesadaran jiwanya untuk mencari sisa-sisa jiwa api petir pemadam dunia yang telah ia keluarkan ke aliran angkasa yang kacau tahun itu. Segera setelah itu, ia menemukan koneksi baru. Xian bergegas menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejar. Tak lama kemudian, api biru lain muncul dari celah ruang angkasa. Ia juga menaruhnya di altar jiwanya. Waktu berlalu dengan cepat. 2 bulan berlalu tanpa suara. Ada 7 api biru yang ia tangkap dari cekungan ruang angkasa yang kacau balau. Mereka berkumpul dan menyatu satu sama lain di altar jiwanya. Api petir pemadam dunia memiliki kehidupan baru sekali lagi. Dalam pertempuran melawan World Extinguishing Thunder Flame tahun itu, pertempuran mereka berakhir dengan kedua belah pihak terluka meskipun api surganya telah bergandengan tangan. Mereka telah menggunakan banyak energi jiwa Xian tetapi mereka tidak dapat menaklukkan World Extinguishing Thunder Flame. Mereka hanya bisa mengeluarkannya ke cekungan ruang angkasa yang kacau. Sudah bertahun-tahun dan keahlian Xian dalam misteri ruang angkasa telah berkembang pesat. Selain itu, wilayahnya telah mencapai alam Raja Dewa dengan tubuh dewa dan jiwa dewa. Api surga telah maju berkat pencapaiannya. Hari ini, 7 bagian dari api biru yang dibuang telah dikumpulkan. Mereka bergabung satu sama lain di altar jiwa Xian. World Extinguishing Thunder Flame memulai kehidupan barunya. Xian mengambang di dekat celah ruang angkasa yang bergolak. Dia menyipitkan mata sambil menggunakan jiwanya untuk terhubung dengan World Extinguishing Thunder Flame. Api surganya mengelilingi api biru World Extinguishing Thunder Flame dan melepaskan gelombang energi mereka dengan aura yang berbeda untuk berkomunikasi dengannya. Api petir pemadam dunia telah terluka dan tertahan di luar angkasa selama bertahun-tahun. Ketika api itu dapat berkumpul kembali dalam jiwanya, sifatnya yang suka berkelahi meledak. Dia mencoba untuk menundukkan dan melelehkan api surga di altar jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Sayangnya, waktu telah berubah. Perbuatan jahatnya tidak disukai lagi. Energi aneh dari 9 ketenangan jiwa yang memakan api hantu Yin, dan api sejati burung vermilion membanjiri, menekan serangan petir halus api petir pemadam dunia ke bawah dan mengurungnya di altar jiwa. Api bumi, api dingin es, dan api mayat yang menghilang juga melepaskan energi mereka. Energi yang sangat dingin, energi yang menyala-nyala, dan energi jiwa yang suram dan membeku melilit dan menjerat setiap sambaran petir. Mereka telah mengikat api petir pemadam dunia dengan erat sehingga tidak bisa bergoyang. Kamu tidak punya pilihan lain. Tetap patuh atau kamu akan dihancurkan. Xian mengirimkan pikirannya, wajahnya dingin dan kasar. Laut kesadarannya beriak sedikit dan energi yang dapat menghancurkan makhluk apapun mengalir langsung ke tempat terdalam di jiwa World Extinguishing Thunder Flame. Upanishad mati diaktifkan. Energi penghancur mencambuk World Extinguishing Thunder Flame saat altar jiwa berputar. Pada saat ini, Xian memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatannya Upanishad melalui berbagai pengalaman bertarungnya. Tidak sulit untuk menghadapi World Extinguishing Thunder Flame. Dia tidak berpikir bahwa World Extinguishing Thunder Flame dapat melakukan sesuatu yang jahat padanya dan api surga lainnya. Dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Api surga sudah cukup untuk menghabisi World Extinguishing Thunder Flame, menahannya untuk tidak melarikan diri. Haha, aku tertarik untuk menyerapmu. Apa kau ingin aku mencobanya? Yin Ghost Flame sangat bersemangat dan brutal. Dia terus mengancam api biru itu. Sepertinya dia hanya butuh anggukan dari Xian untuk menyerang. Meskipun World Extinguishing Thunder Flame adalah api surga level 5, setelah pengasingan ini, energinya telah banyak terkuras. Jika dia berani melawan Yin Ghost Flame dengan gegabah, World Extinguishing Thunder Flame tetap tidak akan bisa menghindari nasibnya untuk diserap. Tak lama kemudian, World Extinguishing Thunder Flame menyadari situasinya yang mengerikan. Di bawah ancaman Xian dan api surga yang bergejolak lainnya, World Extinguishing Thunder Flame akhirnya menyerah. Dengan patuh menghubungkan segel jiwanya ke tingkat api surga di altar jiwa, berubah menjadi api biru, yang mengubah tingkat api surga sekali lagi. Xian menyipitkan mata dan merasakannya sebentar. Sampai dia melihat bahwa World Extinguishing Thunder Flame telah tenang, dia tidak menarik kesadaran jiwanya. Setelah itu,
Ia melepaskan kesadaran jiwanya, membuat jiwa dewanya jernih dan tenang untuk merasakan dan mempelajari gerakan misterius di ruang sekitarnya. Feng Rao tidak mengganggunya. Ia menyibukkan diri dengan pelet dan kristal ilahi untuk memulihkan kekuatannya. Selama waktu mengonsumsi energi suplemen ini, ia hampir sepenuhnya memulihkan kekuatannya yang sebelumnya dikonsumsi. Pada saat yang sama, wilayahnya diperkuat sedikit lebih jauh. Sama seperti Xian, ia mulai memahami Upanishad kekuatannya untuk lebih memahami misterinya. Meskipun bunga iblis penghisap jiwa telah mengambil energi dari Qi dari Bao Ao, Jieji, dan Boruo secara berkala, dengan vitalitas yang mereka dapatkan dari Xian, mereka masih baik-baik saja. Medan magnet kehidupan mereka stabil. Selama periode singkat ini, mereka tidak akan mati karena kekurangan vitalitas. Kelompok orang ini berkultivasi secara pertapa dan diam-diam di pusat Bima Sakti asing. Mereka tidak memperhatikan perubahan di dunia luar sana. Bintang mineral yang ditinggalkan itu hancur. Gua-gua besar menembusnya dari satu sisi ke sisi lainnya. Pertarungan antara bajak laut Bloody Chief School dan kamar dagang bintang 9 telah terjadi lebih dari 3 bulan lalu. Pecahan-pecahan kapal perang berserakan di sekitar bintang mineral dengan kereta perang yang rusak dan anggota tubuh manusia. Hanya dengan sekali pandang, orang akan menyaksikan pertempuran yang sengit. Sebuah kapal perang topas biru besar muncul dari kegelapan, mendarat di bintang mineral. Sebuah siluet jangkung namun tampan melintas, terbang satu putaran di atas bintang mineral, melepaskan kesadaran jiwanya untuk menutupi seluruh sudut planet ini. Pada saat yang sama, dua siluet lagi terbang keluar dari kapal perang, mencari sesuatu di antara mayat-mayat yang hancur. Tidak lama setelah itu, siluet pertama kembali ke kapal perang, mengerutkan kening. Tuan Charyu, apakah Anda menemukan sesuatu? Sosok yang menawan muncul dari kabin kapal. Dia mengenakan gaun yang dihiasi dengan potongan-potongan kristal yang berkelap-kelip. Kecantikannya benar-benar tak tertandingi. Itu adalah Putri Ziyao. Ao Gera muncul di sebelahnya. Dia membungkuk sedikit, dengan senang hati mengikutinya seperti dia adalah pelayannya yang paling rendah hati. Tuan, kami tidak menemukan apapun, Yalan menjawab, membungkuk untuk menyambut Charyu lalu berkata, ada satu area dengan tanda-tanda jelas pergerakan kekuatan ruang angkasa. Mata Charyu berbinar. Dia segera berlari menjauh ke arah yang baru saja ditunjuk Yalan. Dia muncul di tempat Xian telah memicu kristal fantasi kosong. Charyu mengulurkan tangan kirinya yang ramping ke udara. Dia mengerutkan kening tetapi dia kagum. Ziyao diam-diam muncul di sebelahnya. Cahaya aneh beriak dari matanya yang indah. Dia menatap ke area itu, merendahkan suaranya dan mengulangi, Tuan Charyu, apakah Anda menemukan sesuatu? Itu adalah sisa-sisa kekuatan ruang angkasa. Itu juga meminjam energi dari kristal fantasi kosong. Charyu mengangguk, berbalik untuk menghadapinya. Melihat bahwa Ao Gera tidak datang ke sini, dia merendahkan suaranya, tapi aku tidak yakin apakah itu anak laki-laki itu. Tidak banyak orang yang tahu cara menggunakan kekuatan ruang angkasa. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada orang seperti itu. Mata Ziyao berbinar saat dia mengepalkan tinjunya. Itu pasti dia. Charyu hanya tersenyum, tidak menyuarakan pendapatnya. Itu mungkin. Bagaimana pertarungan itu? Suasana hati Ziyao sedang baik, tersenyum dengan sengaja. Tuan Charyu, Anda akrab dengan tanah hukuman dewa dan Anda memiliki beberapa orang di organisasi bajak laut. Anda seharusnya tahu tentang pertarungan itu, kan? Fan Ye kalah dalam pertempuran melawan Russell. Dia terluka dan melarikan diri. Awak kapalnya rusak parah. Semua material yang mereka bawa dari Liga Dunia Bawah dirampok. Namun, satu bongkahan besar kristal fantasi kosong hilang. Berdasarkan informasi yang saya terima, orang yang menggunakan kekuatan ruang angkasa telah mengambilnya, jelas Charyu. Yang mulia, dia hanyalah salah satu anggota pengawal Anda, apakah dia layak mengubah jadwal perjalanan Anda untuk memeriksa apakah dia masih hidup atau tidak? Charyu sedang mengawal Putri Ziyao ke kamar dagang bintang 9. Saat mereka sudah setengah jalan, Charyu mendapat kabar bahwa pertempuran sengit terjadi di sini dan seseorang telah menggunakan kekuatan ruang angkasa. Ketika dia memberitahu informasi ini, Ziyao terguncang. Dia tidak menjelaskan apapun tetapi ingin mengubah rencananya untuk memeriksa tempat ini. Charyu tidak dapat membujuknya, dia mengikutinya dengan curiga.
Dia menyelamatkanku, jawab Xiao dengan serius. Sesederhana itu, Charyu tersenyum, sejauh yang ku ketahui, dia bukan satu-satunya orang yang menyelamatkanmu, kan? Banyak prajuritmu yang menyelamatkanmu di saat-saat kritis. Kenapa kau tidak peduli pada mereka? Xiao menggertakkan giginya, memutar matanya ke arahnya. Dia mendengus pelan dan tidak menjawab. Charyu tertawa, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Yang mulia, jangan khawatir. Aku telah mengirim orang untuk mengumpulkan informasi. Ya, mereka akan mencoba berbaur dan bertanya kepada bajak laut tengkorak kepala berdarah tentang keberadaannya dengan menggunakan gambarnya. Jika itu dia, kita akan segera menemukan hasilnya. Mata indah Xiao bersinar terang. Dia sedikit membungkukkan pinggangnya yang lembut. Terima kasih, Paman Charyu. Haha, kau memanggilku Tuan Charyu tetapi hanya dalam sekejap, aku menjadi pamanmu. Kau gadis kecil yang manipulatif, Charyu tersenyum, menggelengkan kepalanya. Bima Sakti asing. Celah-celah ruang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi area tersebut. Energi ruang yang kacau terbang keluar dari setiap celah ruang dengan cahaya 5 warna yang megah. Xian bergerak di antara celah-celah ruang, berkedip-kedip. Aliran kesadaran jiwa terbang seperti ular di dalam lapisan-lapisan ruang. Gelombang energi jiwa yang ganas dihasilkan dari lokasinya. Kemudian, energi ruang menjadi terlihat jelas di celah-celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mencambuk Xian seperti puluhan ribu tali yang tak terlihat. Feng Rao bangkit dari proses pemulihannya. Cahaya keluar dari matanya saat dia menatap celah-celah ruang di atas Bima Sakti. Dia tercengang. Keheranan memenuhi wajahnya yang cantik. Bao Ao, Jieji, dan Boruo yang diikat oleh bunga iblis penghisap jiwa juga memiliki mata yang cerah. Mereka mengangkat kepala mereka melihat celah-celah ruang. Tubuh Dewa Xian terikat oleh energi ruang. Altar jiwanya telah terbang keluar dari tubuh dewanya, bergetar seolah-olah telah dicambuk. Energi ruang padat di tingkatan kekuatan altar jiwa Upanishad. Melihat altar jiwanya, mereka melihat celah-celah ruang yang halus dan tebal tempat gelombang energi ruang beriak dengan ganas. Tubuh Dewa Xian tampak tenang dan damai dengan mata tertutup. Sepertinya dia tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tetap diam. Namun, jiwa dewa, yang merupakan replika dirinya sendiri, berada di atas altar jiwa dan matanya terbuka. Retakan-retakan halus terlihat di matanya, yang merupakan tanda kekuatan ruang. Kekuatan pengekang ruang meluap dari jiwa dewanya, menutupi banyak ruang. Tampaknya membekukan celah-celah ruang di sekitarnya. Ledakan, altar jiwa tiba-tiba bergetar. Tingkat kekuatan Upanishad terbang keluar, berayun seperti pesawat ulang-alik melalui celah-celah ruang untuk menyerap energi di sana. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tingkat kekuatan Upanishad. Jiwa Dewa Xian bergoyang, melayang di atas tingkat kekuatan Upanishad seolah-olah dia memadatkan energi ruang yang dihasilkan dan menyatukannya dengan kesadaran jiwanya. Segera setelah itu, jiwa Dewa Xian berhenti bergetar. Ia menyusut dan meninggalkan tingkat kekuatan Upanishad. Ia kembali ke tingkat atas, dan altar jiwa terbang kembali ke tubuh dewanya. Pergerakan ruang perlahan-lahan menjadi tenang. Feng Rao menatapnya untuk waktu yang lama. Bibir merahnya yang segar terbuka saat dia berbisik. Terobosan. Sekarang ini adalah langit kedua dari alam Dewa Raja, tetapi dia membuat transisinya cukup mulus. Mata Bao Ao, Jieji, dan Boruo menjadi cerah. Mereka sangat bersemangat.